tarif impor kenapa naik dan seterusnya itu kan masalah yang dilihat dari dua hal ini ya. Jadi Anda sudah punya masalah gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah masalah itu kan ada dua ya. Masalah itu ada dua sebetulnya. Masalah ada dua, ada yang bisa dipecahkan atau bisa dilihat dengan bukti nyata gitu, dengan bukti nyata, oke gitu ya. Dan ada tidak nyata ya. Jadi masalah itu ada dua, ada yang nyata dan ada yang tidak nyata. Nah, seringkali mahasiswa membuat skripsi dengan membuat masalah penelitian itu tidak nyata, gitu ya, tidak nyata. Nah, kita mengharapkannya masalah penelitian itu adalah Anda peroleh dari bukti yang nyata, ya. Nah, bukti yang nyata ini orang sebut ini sebagai fenomena, gitu ya. Jadi ada orang menyebutnya fenomena penelitian atau masalah penelitian yang diperoleh dari saintifik dan empirikal yang Anda kaji, gitu ya. Dan ada yang tidak nyata, ini yang disebut dengan nomena. Jadi yang tidak nyata disebut nomena, yang nyata disebut fenomena penelitian. Sehingga kalau Anda masuk ke Google, apa sih yang dimaksud dengan fenomena penelitian? Ya, jadi sebuah masalah penelitian yang bisa dirasakan oleh indera, kulit, macam-macam, ya, gitu ya, indera perasa, mata, hidung, dan seterusnya. Itu dari eh, fenomena. Nah, tentu dari fenomena ini karena berasal dari sebuah peristiwa. Peristiwa ini yang tadi ada saintifik, ya, ada saintifik, kemudian ada dari empirikal. Jadi fenomena itu pasti dari sebuah peristiwa nyata gitu ya. Nah, karena kita berasal dari kalangan akademisi, maka peristiwa itu dari saintifik dan empirikal, gitu kan ya. Nah, sementara kalau nomina itu nomina ini biasanya prediksi, ya, prediksi, ramalan, ya, ramalan, apalagi asumsi, asumsi dan seterusnya yang muncul berdasarkan pengalaman dari seseorang yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Ya, apa misalnya fenomena itu yang mungkin saya sarankan tidak untuk diteliti. Ya, misalnya nurani, ya, nurani, kemudian naluri, ya, naluri, lalu imajinasi, imajinasi, kemudian intuisi, ya, intuisi. Jadi ini tidak boleh Anda melakukan penelitian dari nomena. Nah, tapi dari sebuah peristiwa yang nyata. Ya, itu dari masalah. Nah, tentu dari dua hal ini itu semua berasal pada bagaimana manusia atau kita peneliti itu memecahkan masalah itu dengan menggunakan akal. Gitu ya, dengan menggunakan akal. Oke. Nah, akal secara ilmiah tentu kita pecahkan dengan cara ilmiah, cara ilmiah. Ya, dengan cara ilmiah, kemudian mutlak, gitu, mutlak dan logis. Ya. Karena kan masalah itu kan ada yang masalahnya salah, ada yang masalahnya benar, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di materi kuliah, Anda bisa baca masalah itu ada yang benar, masalah itu ada yang salah, ya. Masalahnya benar tapi cara pemecahannya salah, gitu. Terus masalahnya benar,
tapi cara pemecahannya juga benar, maka itu menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan harapan peneliti, ya. Nah, terkadang ada juga mahasiswa yang membuat skripsi dengan masalah yang salah. Ya kan, masalah yang salah itu tidak ada dalam bentuk saintifiknya, tidak ada teorinya, tidak ada apa empirical gap-nya, empirical peristiwa nyatanya dan seterusnya. Itu kadang memunculkan masalah penelitian sehingga berdampak pada tools yang digunakan juga pasti salah, ya. Dan parahnya adalah eh, kesimpulan dan rekomendasi juga salah. Nah, itu Anda harus perhatikan, ya. Nah, ini sehingga eh, kalau di intuisi itu kan ada dua, cuma ada dua gitu ya. Ada kebaikan gitu ya, ada kebaikan, kemudian ada keburukan, kemudian apa di sini ada macam-macam lah, ya. Kemudian keduanya tentu menghasilkan output, ya. Nah, kalau menggunakan akal, output yang keluar adalah kalau menggunakan akal, output yang keluar adalah ilmiah gitu ya, output ilmiah. Tapi kalau menggunakan intuisi, output yang keluar adalah prasangka saja, ya. Hanya prasangka saja. Yang ini bisa benar gitu kan, ya. Ini bisa salah gitu. Yang menurut prasangka dari orang tersebut. Nah, ini biasanya yang begini biasanya dilakukan oleh psikolog, ya. Ini psikolog, meskipun dia juga menggunakan akal dan ilmiah. Paling parahnya ini digunakan oleh dukun dan seterusnya, ya. Nah, kita berupaya di sisi kiri ini kita menggunakan apa saintifik, kemudian bukti nyata, lalu menggunakan akal dan outputnya juga masuk akal gitu ya. Karena banyak output yang tidak masuk akal, ya. Itu banyak output yang tidak masuk masuk akal. Nah, tugas Anda sudah melakukan ini bab satu pendahuluan, ya. Terus rangkaiannya adalah general background, scientific background, kemudian empirical background, ya. Kemudian satu dua ini biasanya adalah masalah masalah penelitian, ya. Masalah penelitian. Nah, teman-teman, mohon diingat bahwa masalah penelitian pertama, masalah penelitian kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya, ini semuanya ada di latar belakang penelitian, ya. Jadi ini semua ada di latar belakang penelitian dan mengacu pada scientific background dan empirical background. Jangan sampai masalah penelitiannya hanya eh, tiga, ya, atau sorry, masalah penelitiannya lima, itu yang Anda ajukan di dalam proposalnya, tapi yang ada di latar belakang penelitian itu hanya tiga, ya. Jadi masalah penelitian Anda ajukan lima, yang Anda ceritakan di latar belakang hanya tiga saja. Jadi kalau lima-limanya ada di masalah penelitian, maka lima-limanya ada di dalam latar belakang penelitian. Kalau dulu sebelum ada masalah penelitian ada namanya identifikasi. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi di pedoman, namanya identifikasi masalah penelitian, gitu ya. Identifikasi masalah penelitian. Nah, ini terkadang di latar belakang penelitian Anda menceritakan masalah pertama sampai masalah ketujuh, gitu ya. Jadi ada tujuh masalah yang Anda ceritakan di latar belakang penelitian. Namun ketika Anda ingin merumuskan masalah, Anda hanya mengambil lima saja.
gitu ya. Anda mengambil hanya 5 saja. Jadi itu yang disebut dengan pembatasan pembatasan masalah penelitian. Jadi Anda batasi dari sekian banyak masalah penelitian yang Anda ceritakan di latar belakang, Anda hanya membatasi 5 saja. Gitu ya, hanya 5 saja yang Anda eh, ingin teliti. Kemudian 1, 3 ini nanti tolong dilengkapi. Ada Coba cek lagi di pedoman penelitian. Tujuan penelitian itu apakah di bab 1 atau di bab 3. Nah, ini di bab 1 atau di bab 3. Tolong dicek lagi. Terus 1, 4 ini manfaat. Manfaat penelitian. Ya. Nah, kalau Anda sudah melakukan eh, step atau tahapan 1 sampai 4, maka tugas eh, pertama atau tugas kedua Anda sudah menyelesaikan dengan baik. Kalau sampai pada manfaat penelitian. Ya. Nah, sekarang kita beralih pada bab 2. Ya, pada bab 2. Bab 2 ini ada yang menyebut literatur review, ya. Ada juga yang menyebut kajian pustaka. Ada juga apa namanya literatur review, kajian pustaka. Demikianlah gitu ya. Nah, tolong dicek di pedoman penulisan skripsi 2.12 itu biasanya yang diuraikan pertama kali adalah teori tentang variabel dependen, gitu ya. Depend, dependen, ya. Atau variabel y. Jadi kalau x1, x2 terhadap y, maka yang pertama kali Anda uraikan adalah dependen. Ya, variabel dependen. Kemudian 2.2 ini biasanya adalah eh, eh, apa penelitian terdahulu, ya. Penelitian nanti tolong dicek saja dan disesuaikan. Penelitian terdahulu. Nah, apa bedanya? Jadi apa bedanya penelitian terdahulu di bab 1 yang disebut dengan scientific background itu dengan di bab 2? Apa bedanya? Nah, kalau di bab 1, ya, di bab 1 tentu yang Anda ambil adalah yang diambil adalah poinnya saja, poinnya, ya, hanya poinnya saja. Misalnya satu kalimat, gitu ya, atau satu paragraf, ya. Kemudian ada referensinya di sini, namanya tahun berapa dan seterusnya. Nah, sementara di bab 2 Anda tentu urai, ya, nomor nomor 1 misalnya gitu ya, nama lengkap penulis, kemudian judul artikel, ya. Kemudian kalau bisa ada linknya, link artikel, ya, link artikel gitu ya, dan eh, penerbit, ya, ini link artikel penerbit, kemudian kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini apa apa yang sama dan apa yang berbeda, ya, dengan penelitian
penelitian Anda. Ya. Jadi misalnya artikel pertama, Anda memiliki kesamaan ada dua variabel. Ya. Ini sama, itu ada dua variabel misalnya. Kemudian ada yang berbeda gitu ya. Satu variabel, satu variabel. Karena satu variabel ini Anda ambil di artikel kedua. Anda ambil di artikel kedua. Nah, itu yang membedakan antara di bab satu dan bab 2 terkait dengan penelitian terdahulu ya. Itu kemudian nanti kita jelaskan dua tiga ini disebut dengan kerangka pemikiran. Ya, kerangka pemikiran. Nah, di dalam kerangka pemikiran ini ada beberapa hal yang perlu Anda atau kita semua harus diskusikan. Yang pertama adalah kerangka konsep, ya, kerangka konsep nanti kita akan bedakan. Kemudian kerangka pemikiran teoritis, ya. Terus kerangka konsep ini itu eh, kadang sama dengan di paradigma paradigma penelitian, ya. Atau ada juga yang disebut struktur penelitian, ya. Nah, nanti kita kerangka konsep seperti apa, kerangka pemikiran teoritis seperti apa, paradigma penelitian seperti apa, dan yang terakhir ya eh, ini adalah eh, apa eh, susunan teoritis ya, susunan atau gambar susunan teoritis. Seperti apa ini bentuknya? Ini adalah eh, grand teori diturunkan menjadi middle teori, ya. Dari middle teori ini kadang ada namanya supporting teori, ya, ada supporting teori, dan yang terakhir adalah ada namanya apply teori. Nah, apply teori inilah yang menjadi cikal bakal cikal bakal eh, variabel penelitian, ya, cikal bakal variabel penelitian. Nah, kita coba lihat yang mana yang dimaksud dengan kerangka konsep. Ya, kita, kita coba lihat satu judul penelitian. Judulnya adalah Fit antara Entrepreneurial Marketing dengan tipe strategi bisnis dan pengaruhnya terhadap kinerja UKM di Indonesia. Nah, ini judul penelitiannya ya. Kemudian secara singkat, latar belakangnya ada perpaduan entrepreneurial marketing, ya, ada penggunaan struktur strategi bisnis, konsep fit, eh, penelitian terdahulu dan konsep bisnis itu latar belakang. Lalu definisi tidak perlu kita. Nah, konteksnya ini adalah teori yang digunakan. Ya, dari judul ini, dari judul Entrepreneurial Marketing dan Kinerja, teorinya adalah Entrepreneurial Marketing UKM dari Coffin dan Slevin dengan indikatornya adalah inovatif, risk-taking, proaktif, dan inovatif. Ya, nah, itu juga dari Schumpeter. Lalu teori dari bisnis model dia menggunakan atau mengambil dari teorinya Johnson. Dengan indikatornya adalah customer value, proposisi, profit formula, key resource, key process, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah teori yang digunakan. Lalu yang mana di sini yang dimaksud dengan kerangka konsep? Ya. Jadi kerangka konsep penelitian. Dari gambar ini kita melihat ada arsir atau apa namanya garis putus-putus warna merah. Ini yang disebut dengan kerangka konsep penelitian.
Ya, ini ini ada variabel IM, entrepreneurial marketing, dan ada variabel tipologi miles and snow, dan ada variabel firm performance, gitu ya. Secara ringkasnya begini, pengaruh entrepreneurial marketing terhadap performance, tipe strategi bisnis terhadap firm performance. Nah, ini yang disebut dengan kerangka konsep penelitian, ya. Ini kerangka konsep penelitian. Kemudian yang mana yang disebut dengan kerangka teori. Nah, tentu ketika Anda sudah menemukan eh, paradigma penelitian, kemudian kerangka konsep penelitian seperti ini, Anda tinggal menguraikan, ya. Anda tinggal menguraikan eh, dimulai dari grand teorinya, middle teorinya, apply teorinya, itu sampai muncul variabel. Jadi dari kerangka konsep penelitian ini kita bisa turunkan, ya. Misalnya entrepreneurial marketing itu teorinya ya, dari apa, dari Never dengan marketing orientation, kemudian dari Miller entrepreneurial orientation, dan dari Walker dengan organisasi variabel atau marketing organisasi. Lalu tiga inilah yang dijadikan sebagai teori yang mendukung entrepreneurial marketing. Nah, dari tiga teori inilah muncul indikator-indikator ini. Ada proaktif, opportunity, calculate, inovatif, dan seterusnya. Nah, indikator-indikator ini muncul dari teori-teori ini, ya, tiga teori ini. Ya, ini yang disebut dengan kerangka eh, pemikiran teoritis. Kemudian untuk yang variabel tipologi, misalnya, ya, variabel tipologi. Tipologi itu dari teorinya Chakravarty dengan strategik adaptasinya. Juga teori dari Morgan, gitu ya. Morgan, Walker, Price, dan seterusnya. Ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan juga adalah eh, variabel X1 yang disimbolkan dengan IM, gitu ya, mempengaruhi form performance. Itu siapa teori yang menjelaskan itu. Jadi IM, ini IM. Ada teori penghubung yang mengatakan bahwa entrepreneurial marketing mempengaruhi tipologi. Siapa yang mengatakan itu? Dia adalah Colin, Shaw, Morris, ya, Avors, Hills, dan seterusnya. Jadi ini yang disebut dengan teori penghubung antara X1 dan eh, X1 ke X2, misalnya kalau memang ada pengaruh, gitu ya. Jadi kalau dari entrepreneurial marketing ke tipe strategi bisnis ada teorinya, maka siapa yang mengatakan itu, ya, teorinya siapa, sehingga S1 itu adalah hanya mereplikasi teori yang sudah ada. Jadi Anda variabelnya entrepreneur marketing mempengaruhi tipologi itu berdasarkan teorinya Colin dan seterusnya. Jadi Anda replikasi saja teori yang ada, ya. Demikian juga entrepreneurial terhadap firm performance. Siapa sih yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah Han, Morgan, ya, Lee Mitchell, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan kerangka pemikiran teoritis. Nah, kalau yang lebih simpelnya lagi bisa kita lihat di nah, kan simpel juga, ya.
Jadi lebih simpel, misalnya ini adalah kompetensi pramuniaga, kompensasi pramuniaga terhadap kinerja berpengaruh pada pangsa pasar. Ini adalah konsep, kerangka konsep gitu ya. Nah, kemudian kerangka teoritisnya itu Anda masukkan teorinya siapa yang menghubungkan antara konsep pramuniaga dengan kompensasi pramuniaga, ada Birdir, Willy, dan seterusnya. Lalu siapa yang mengatakan ada pengaruh antara kompetensi ke kinerja? Ada Patricia, ya. Kompensasi ke kinerja ada Hadari, kinerja ke bangsa ada Kotler, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada 4 variabel: kompetensi, kompensasi, kinerja, dan pangsa pasar. Ya, nah ini kan kita tadi sudah mengatakan bahwa ada namanya struktur teoritis dari grand theory, middle theory sampai pada applied theory. Nah, bisa kita lihat di sini untuk sampai pada sebuah variabel kinerja, kompetensi kinerja dan pangsa pasar gitu ya. Ini dua ini adalah applied theory ya. Kalau Anda bisa lihat, ini adalah applied theory. Ya, ini ini adalah applied applied theory atau teori yang dijadikan sebagai sebuah variabel. Nah, tentu turunan dari applied theory ini kita berdasar pada kita di bab 2 Anda kalau bisa Anda mengurai ada general teorinya. Ya. General teori dari kompetensi, kinerja dan pangsa pasar itu ya manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran. Kemudian middle teorinya, ini middle teori, ini middle teori. Manajemen sumber daya turunannya adalah manajemen personalia, ya. Kemudian manajemen pemasaran turunannya adalah sampai pada middle teori adalah manajemen retail. Perpaduan keduanya menurunkan sebuah aplikasi teori yang berbentuk variabel yang bisa diukur. Variabel yang bisa diukur. Ya, jangan buat variabel, jangan buat variabel yang tidak bisa tidak bisa diukur. Ya, nah yang bisa diukur itu adalah yang ada indikatornya, ya, yang ada indikator, ada dimensi, ya. Nah, nanti minggu depan kita bisa belajar lagi lanjutan dari ini, bagaimana menurunkan dari teori ke variabel, variabel ke indikator, dimensi sampai pada item-item kuesioner, item-item kuesioner. Ya, jadi gambaran umum tentang struktur landasan teori dari grand teori, turunannya kemudian menjadi middle teori, lalu terakhir adalah applied teori. Ya, jadi Anda harus, nah itu kemudian memunculkan sebuah struktur penelitian seperti ini. Ada juga yang begini. Nah, garis-garis ini itu tergantung dari teori. Misalnya gitu ya. Eh, Kalau kita asumsikan, mana tadi garis ini kan dua panah. Ya. Ini dua panah. Itu kenapa dua panah? Karena teorinya dua arah. Teorinya dua arah. Dua arah itu jika kompetensi pramuniaga naik, itu berpengaruh pada kompensasi pramuniaga. Sebaliknya, jika kompensasi pramuniaga naik atau turun, itu berpengaruh pada kompetensi pramuniaga.
Itu kalau dua arah. Tapi kalau cuma satu arah, ini satu saja begini, ya. Nah, ini berarti satu satu arah. Jadi yang mempengaruhi hanya kompetensi berpengaruh pada kompensasi. Kompensasi tidak mempengaruhi kompetensi. Jadi tolong pemberian simbol panah ini, ya, simbol-simbol panah begini, itu berdasarkan pada eh, teori yang digunakan. Kemudian kalau yang lebih kompleks lagi, gitu ya, ini kan hanya X, variabel X, ya, ini X, kemudian variabel Y dan Z, ya. Terus kalau lebih kompleks lagi, ada variabel X, ya, variabel Y, variabel Z, mungkin variabel Y, gitu ya. Nah, ini tentu lebih teoritisnya, teorinya lebih kompleks. Nah, karena memang skripsi Anda, ya, skripsinya adalah aplikasi atau replikasi, gitu, atau meniru. Kalau menemukan teori seperti ini, ada konsep teoritisnya begini, ya tidak ada masalah, gitu ya. Kecuali kalau misalnya teorinya tidak ada, ini tidak ada, kemudian Anda paksakan variabel ini ada dalam gambar. Nah, ini tentu lebih rumit, ya. Ini lebih rumit. Ini adalah S2 dan S3, ya. Jadi kalau S1 itu adalah replikasi. Jadi teorinya seperti ini, ya begini saja. Kecuali Anda mau bersusah-susah, ya, menghabiskan banyak waktu, tenaga untuk mencari teori hubungan antar variabel, ya, grand teorinya, middle teorinya, sampai pada apply teorinya, ya monggo saja. Jadi yang mau selesai semester 12, Anda punya waktu 3 semester, mengumpulkan banyak hal, artikel, teori, empirical, ya monggo saja, silakan. Tapi kalau Anda mau mereplikasi, ya pakai teori yang ada saja, gitu ya. Nah, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Oke. Nah, mungkin Pak Suparno sudah pernah mengajarkan tentang bagaimana mengutip sebuah aplikasi apa? Pak Suparno atau Pak Agus, ataupun Anda sudah mempelajari, sudah menggunakan. Kami menyarankan menggunakan kutipan itu dengan menggunakan EndNote atau Mendeley ataupun software yang lain yang Anda familiar. Fungsinya apa? Eh, Sering kita temukan di referensinya, daftar pustakanya itu sangat banyak sekali karena di copy paste saja dari tempat lain dimasukkan ke skripsinya, padahal referensi itu tidak dikutip satupun. Tapi kalau menggunakan Mendeley atau EndNote, setiap yang Anda kutipkan otomatis ada di daftar pustaka. Jadi semua yang ada di daftar pustaka itu kan terpakai, gitu ya. Tidak nyampah. Di daftar pustaka itu tidak nyampah. Ya, mungkin suatu saat kita mencoba mempelajari gitu ya. Kemudian ini model penelitian seperti ini yang sederhana dan hipotesisnya seperti apa dari
Eh, struktur penelitian atau model penelitian seperti ini. Entrepreneurial marketing mempengaruhi firm performance dan strategi bisnis mempengaruhi fund performance. Tentu ingat ada banyak sekali hipotesis. Ya, ada banyak sekali hipotesis. Ini biasanya 2,4 ya. Hipotesis. Kita bisa lihat, coba kita lihat jenis-jenis hipotesis. Ya. Nah, kalau ini minggu depan kita coba diskusikan bersama bagaimana menurunkan teori sampai pada eh, indikator-indikatornya. Hipotesis itu misalnya hipotesis itu dua arah. Ya. Hipotesis dua arah itu adalah contohnya ada perbedaan tingkat berat badan antara yang memperoleh susu tambahan dengan yang eh, dari seorang ibu yang berperan ganda dengan yang tidak berperan ganda. Maksudnya mungkin ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Terus ada hubungan antara tingkat kecemasan antara prestasi dan siswa. Nah, ini dua arah. Nah, perhatikan simbolnya kalau dua arah. Kalau ada perbedaan, berarti simbol hipotesisnya adalah H1 sama dengan H0, H1 tidak sama dengan H sama atau berbeda. Sama atau tidak sama. Kemudian kalau satu arah, terdapat perbedaan hipotesis berat badan yang signifikan. Nah, ini bisa dalam bentuk H1 bisa begini, H1 bisa begini, atau H1 lebih besar dari H0, H1 lebih kecil dari H0. Ini bisa begini. Ya. Terus, ya, ini bisa sama atau tidak sama, sama atau lebih besar. Ini juga bisa seperti ini. Jadi tidak semua hipotesis itu simbolnya sama. Yang sering kita temukan kan, apapun hipotesisnya, H1 lebih besar dari H0. H1 lebih kecil atau sama dengan H0. Ini aja. Nah, nah, itu beberapa contoh hipotesis yang ini nanti saja. Nah, misalnya ini hipotesisnya. Ya, kita ambil contoh saja. Misalnya, apakah benar rata-rata IPK mahasiswa Fakultas Ekonomi UPI sebesar 3,24? Nah, berarti ini kita akan menguji eh, benar atau tidak benar. Maka eh, hipotesisnya adalah bisa sama dengan, bisa lebih besar. H1 dari H0 atau H1 dari H1 tidak sama dengan H1 tidak sama dengan H0, H1 lebih besar dari H0, gitu ya, bisa seperti itu. Atau tidak ada hubungan antara X dan Y, berarti tidak ada, apa tadi contohnya, tidak ada eh,
IPK IPK mahasiswa FEUB tidak sama dengan 3,24. Berarti hipotesis statistiknya adalah sama atau tidak sama, sama atau lebih besar. Ya, itu bisa seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana me- membuat hipotesis. Ya, ada 6 yang harus Anda perhatikan. Hipotesis penelitiannya ini bisa misalnya X naik itu mempengaruhi Y gitu ya. Statistiknya H1 sama dengan H0 atau H1 tidak sama dengan H0 gitu ya. Menentukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesisnya itu kan kalau parsial ya, parsial itu menggunakan uji T. Kalau simultan itu menggunakan uji F. Kriteria uji. Nah, nanti di bab 3 kita kita diskusikan kriteria uji itu ada uji normal ya, ada normal, ada linear, ada asumsi klasik ya, eh, heteroskedastis, autokorelasi, kemudian dan seterusnya. Itu uji. Nah, uji statistiknya ya, ada VIP, ada Jeki Bera, ya, Jeki Bera dan seterusnya. Kesimpulan statistiknya terbukti ya normal dan seterusnya. Nah, ini nanti di bab 3 kita diskusikan bersama. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa dalam pengujian hipotesis itu harus memenuhi kriteria 6 ini. Kalau tidak bisa diuji, maka tidak boleh atau tidak bisa dijadikan hipotesis. Kalau tidak bisa diuji statistiknya, itu tidak bisa dijadikan hipotesis. Kalau gitu ya, 6 ini, 6 ini jika risetnya itu adalah kuantitatif, kuan- kuanti, kuantitatif. Ya, nah, tapi jika risetnya kualitatif, ya, kualitatif, maka ini tidak ada. Ya. Kalau kuantitatif, nah, tolong diperhatikan. Kalau risetnya kuantitatif, penuhi 6 ini. Ya. Tapi kalau risetnya kualitatif, langkah 1 dan 6 tidak perlu dilakukan. Apa bentuknya riset kualitatif? Misalnya uji beda, penelitian tindakan kelas. Ya, nah, ini Anda hanya melakukan sebuah eksperimen saja, eksperimen. Gitu ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya Prof, untuk materinya apakah bisa dikirim untuk referensi Ya, kita? nanti saya kirim. Terima kasih Prof. Ya. Oke, teman-teman, berarti mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan, Anda melanjutkan bab 2 sampai pada perumusan hipotesis. Nah, minggu depan kita lanjutkan dengan materi apa tadi? Materinya adalah
eksperimen populasi dan sampel. Ya, eksperimen populasi dan sampel. Nah, untuk yang populasi dan sampel, nanti kita akan memperkenalkan beberapa teknik pengambilan sampel dari sekian populasi dengan berbagai macam metode. Saat ini yang sering dipakai oleh mahasiswa adalah Yamane, Slovin, tabel tabel sampel, kemudian menggunakan persamaan struktural, gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan berapapun jumlah populasinya, jumlah sampelnya itu antara 100 dan 200. Baik itu menggunakan Yamane, Slovin, tabel sampel, maupun struktural, itu sejuta populasi tetap sampelnya 100 atau 200. 1000 populasinya tetap sampelnya 100 atau 200. Itu ya. Nah, kita mencoba mengenal ada beberapa teknik pengumpulan sampel, pengumpulan teknik sampling, populasi and sampling gitu ya. Kemudian menurunkan eh, dari teori ke variabel, variabel ke dimensi, dimensi ke indikator, ya. Indikator ke ini nyambung ke pertemuan 7 dan 8, indikator, indikator ke item-item pertanyaan sampai pada kuesionernya. Itu ya. Nah, eh, tolong nanti di download apa tadi yang saya sebutkan ketika mengutip di bab 2 menggunakan apa, Mendeley ya, itu kan gratis ya. Download, Anda mengerjakan tugasnya dengan eh, sudah mulai mengutip dengan menggunakan Mendeley. Itu untuk memudahkan Anda pada saat skripsi membuat artikel, kemudian meringkas, membuat eksperimen, macam-macam, supaya Anda tidak kehilangan jejak. Ya, oke, itu mungkin singkat hari ini, siang hari ini. Terima kasih, Anggi, Akbar, dan teman-teman yang lain. 1 jam di siang hari ini kita ketemu ya. Dan kita ketemu lagi Depan. hari Kamis atau hari Senin. Oh, nanti kami diskusikan dalam kajian. Ya, baik. Silakan. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan di grup, kan ini sudah ada grupnya kan? Anggreni sama Akbar ada grup. Grup kelas ada, Prof. Ada grup majelisnya nggak? Kalau ada, nanti ada yang mau bertanya di grup, nanti saya respon di grup. Kalau grup Medlit belum ada, Prof. Nah, nanti tolong dibuatkan. Jika ada yang mau bertanya di grup, bisa langsung bertanya di grup dan saya respon di grup. Baik, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.